warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Sumartin, NIM 1908972. Mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Ilmu Keolahragaan, Prodi Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah Anatomi Terapan. Di sini saya akan menjelaskan 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu neurologia, yaitu sistem saraf pusat saat berolahraga. Yang kedua yaitu endokrin, yang ketiga hermatologi, yang keempat genitalia musculinae, yang kelima genitalia femininae, yang keenam panca indera. Panca indera ini terbagi dari telinga dan mata. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama yaitu neurologia. Apa itu neurologia? Yaitu terbagi atas dua. Jelaskan perubahan yang terjadi pada yang pertama, sistem saraf pusat pada olahraga. Sistem saraf pusat pada olahraga ini kita contohkan pada olahraga pelari. Sistem saraf pada pelari yaitu suara peluit impuls yang diterima oleh reseptor tubuh atau indera dan dibawa oleh saraf sensorik ke sistem saraf pusat otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian saraf sensorik itu dihubungkan oleh neuron intermediate pada saraf motorik. Saraf motorik itu menghantarkan rangsangan dari susunan saraf efektor vertikal ke otot atau kelenjar. Setelah bagian efektor menerima rangsangan, maka akan melakukan respon tubuh atau si atlet tersebut akan berlari. Pengaruh jangka pendek dan panjang olahraga pada sistem saraf. Yang pertama yaitu muskuler atau perototan. Dalam fungsinya adalah mengkerutkan, memendek, atau berkontraksi. Dalam pemendekan, ia dirangsang oleh sistem neuron atau saraf, sehingga ia terkontrol kuat akurasi maupun powernya. Hal tersebut disebabkan makin besarnya kontraksi, sehingga tak mungkin otot menampilkan kerjanya dengan baik tanpa sumbangan dari saraf. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi pada olahraga. Menurut penelitian, gerakan mata berkaitan dengan aktivitas otak untuk proses kognitif, persepsi, memori, atensi, dan koordinasi. Seperti olahraga pada umumnya, neuromorph harus dimulai dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Pemanasan untuk ketahanan jantung dan paru-paru. Awal pemanasan dimulai dengan peregangan, kemudian melakukan seperti kegiatan inti, yang terakhir yaitu pendinginan. Pemanasan atau peregangan sama dengan melatih fleksibilitas, sehingga sangat baik untuk mencegah neuropati. Olahraga tersebut dapat dilakukan dengan rutin selama 3 kali dalam seminggu. Pada sistem saraf tepi pada olahraga ini yang diperlukan yaitu pemanasan. Kenapa harus adanya pemanasan? Sebab ketika kita akan melakukan suatu kegiatan harus ada rangsangan terlebih dahulu. Kenapa? Karena bisa menghindari dari cedera. Baiklah, lanjut kita kepada materi yang kedua yaitu endokrin. Jelaskan perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga yaitu sistem saraf akan merespon lebih cepat terhadap perubahan homeostatis seluler dibandingkan dengan sistem endokrin. Walaupun sistem endokrin merespon lebih lambat, seringkali lebih besar dan lebih lama, sebab efek pengaturan endokrin pada fungsi sel sangat luas. Diperkirakan perubahan
fungsi endokrin inilah yang bertanggung jawab terhadap berbagai respon dan adaptasi fisiologis terhadap pelatihan olahraga. Sistem endokrin ini. Apa itu sistem endokrin? Yaitu sistem endokrin terdiri atas kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon. Kelenjar-kelenjar yang mensekreskan hormon disebut juga kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mengeluarkan hormon langsung ke cairan interstitas dan masuk ke pembuluh darah. Hormon kemudian diedarkan oleh pembuluh darah ke bagian-bagian tubuh dan hanya mempengaruhi sel, jaringan, atau organ tertentu. Sel, jaringan, atau organ yang dipengaruhi oleh hormon disebut juga sel, jaringan, atau organ target. Kelenjar endokrin yang terdapat di dalam tubuh adalah sebagai berikut: kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar alat kelamin atau ovarium pada perempuan, testis pada laki-laki. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu hermatologi. Hermatologi ini terdiri 4 bagian, yaitu jelaskan struktur anatomi yang terdiri dari yang pertama eritrosit, yang kedua leukosit, yang ketiga trombosit, dan yang keempat darah dalam olahraga. Baiklah, mari kita membahas tentang eritrosit. Yang pertama yaitu eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit memiliki struktur lebih sederhana dari sel lain. Eritrosit hanya sebuah membran yang membungkus hemoglobin, yaitu protein yang terdiri dari 95% protein intrasel dalam darah. Dalam sel darah merah tidak memiliki organel sel seperti mitokondria, lisosom. Eritrosit manusia seperti hewan tidak berinti. Pada gambar ini terlihat bahwa oksigen masuk melalui red blood dan dikumpulkan dalam satu ikatan, lalu oksigen ini keluar dan terbentuklah seperti pada gambar tersebut. Baiklah, bagian hermatologi yang keduanya adalah leukosit. Di mana leukosit ini adalah sel darah putih. Adapun karakteristik jenis-jenis sel darah putih, yang pertama yaitu granulosit. Granulosit ini memiliki 3 bagian. A. Eosinofil. Bentuk sel. Karakteristik: mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. B. Basofil. Bentuk sel. Karakteristik: mengandung granula berwarna biru, berfungsi pada reaksi alergi. C. Neutrofil. Bentuk sel. Disebut juga sel-sel PMN atau polimorfonuklear, berfungsi sebagai fagosit, menyerang patogen. Yang kedua yaitu agranulosit. Terbagi atas 2 bagian, yang A. Limfosit. Bentuk sel. Karakteristik: ada 2 jenis, sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. B. Monosit. Bentuk sel. Karakteristik: leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Di mana agranulosit ini memiliki 2 bentuk atau jenis. Yang pertama itu yang limfosit. Limfosit ini karakteristiknya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh, di mana di sini diperlukan imunitas dan kekebalan tubuh oleh seorang atlet. Dan yang kedua itu monosit.
berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak. Di sini dijelaskan bahwa sel-sel yang telah mati dan yang telah rusak itu dan membantu sistem kekebalan tubuh. Berarti di mana di sini kita lihat bahwa monosit inilah yang membentuk sel-sel baru. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu bagian hermatologi yaitu trombosit. Apa itu trombosit? Trombosit berukuran sekitar 1 hingga 4 mikron. Sel-selnya berbentuk seperti cakram dan trombosit tidak memiliki sel. Meskipun tidak memiliki nukleus, trombosit masih dapat melakukan sistensi protein karena mereka memiliki kandungan RNA di sitoplasma. Diameter sel berkisar antara 2-3 mikron. Organel dan struktur penting lainnya dalam sitoplasma trombosit termasuk mikrotubulus, nukleus, lisosom, dan granula. Baiklah, inilah gambar yaitu struktur trombosit. Yang pertama yaitu membran sel, mikrotubulus, yang kedua, yang ketiga sitoplasma. Bagian-bagiannya dapat terlihat jelas pada gambar ini, yaitu surface connected microtubulus, glycogen, granula, dense tubular system, canalicular system, mitokondria, mikrotubulus, submembran filamen, dan trilaminar unit membran. Yang selanjutnya yaitu darah dalam olahraga. Bagaimana darah dalam olahraga ini? Yaitu olahraga membentuk otak mendapatkan lebih banyak darah karena peningkatan aliran darah dalam tubuh. Oksigenasi otak akan tergantung pada aktivitas saraf dan aliran darah. Kemudian dapat disadari pernapasanlah yang menjaga oksigenasi tetap tinggi. Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah bahwa darah biasanya tidak jenuh dengan oksigen. Dan olahraga membantu darah membawa lebih banyak oksigen ke otak. Materi selanjutnya yaitu genitalia femininae. Pertanyaannya adalah, jelaskan perubahan apa yang terjadi pada genitalia femininae pada olahraga. Yang pertama yaitu genitalia femininae interna. A. Ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut, yaitu daerah pinggang kiri dan kanan, dilapisi mesovarium sebagai jaringan ikat dan pembuluh darah dan saraf. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Tiap folikel mengandung satu sel telur yang diselubungi oleh satu atau lebih lapisan sel-sel folikel. Folikel adalah struktur seperti bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Berhubungan dengan pars infundibulum, tuba Fallopi melalui perlekatan fimbria dan menangkap ovum yang dilepaskan pada saat ovulasi. Ovarium terfiksasi oleh ligamentum ovari proprium, ligamentum infundibula pelvicum, dan jaringan ikat mesovarium. B. Tuba uteri atau salping dan tuba Fallopi berjumlah sepasang, tuba kiri kanan, panjang 8-14 cm, berfungsi sebagai jalan transportasi ovum dan ovarium sampai kavum uteri. Dinding tuba terdiri dari 3 lapisan, yaitu serosa, muskular atau longitudinal dan sirkular, serta mukosa dengan epitel bersila. Terdiri dari pars uterina, pars insmica, pars ampularis, serta pars infundibulum, serta fimbria. Dengan karakteristik silia dan ketebalan dinding yang berbeda-beda pada setiap bagian. Yang pertama yaitu pars
insmika, proksimal atau isthmus, merupakan bagian dengan lumen tersempit. Terdapat sfinkter uterotuba, pengendali transfer gamet. Yang kedua, pars ampularis atau medial dan ampula. Tempat yang sering terjadi fertilisasi adalah daerah ampula atau infundibula, dan pada hamil ektopik atau patologik. Sering juga terjadi inflamasi di dinding tuba bagian ini. Ketiga, pars infundibulum atau distal, dilengkapi dengan fimbriae serta ostium tuba abdominal pada ujungnya, melekat dengan permukaan ovarium. Fimbria berfungsi menangkap ovum yang keluar saat ovulasi dari permukaan ovarium dan membawanya ke dalam tuba. Yang ketiga yaitu uterus, suatu organ muskular berbentuk seperti buah pir, dilapisi peritoneum atau serosa. Pada manusia, rahim hanya satu ruang dan berotot serta tebal. Pada wanita yang belum pernah melahirkan, ukuran rahim biasanya panjangnya 7 cm dan lebarnya 4-5 cm. Selama kehamilan berfungsi sebagai tempat implantasi, retensi, dan nutrisi konseptus. Pada saat persalinan, dengan adanya kontraksi dinding uterus dan pembukaan serviks uterus, isi konsepsi dikeluarkan. Uterus terdiri dari fundus, corpus, isthmus, dan serviks uteri. Femininae externa, bagiannya yaitu vulva, mons pubis atau mons veneris, labia mayora, labia minora, clitoris, vestiburum, introitus atau ovricium vagina. Kenyataannya menunjukkan bahwa perempuan terjebak dalam sebuah aktivitas ketika mencoba mendeskripsikan kediniannya dalam konteks olahraga. Yang selanjutnya materinya yaitu genitalia musculinae. Jelaskan perubahan yang terjadi pada genitalia musculinae pada akibat olahraga. Contohnya olahraga lari. Secara umum, olahraga lari memiliki efek baik terhadap kemampuan Anda memuaskan pasangan, tapi ada beberapa kondisi yang dapat menyakiti testis dan sperma saat Anda berlari. Namun, masih ada beberapa hal yang tetap perlu Anda waspadai ketika berlari. Pasalnya, berlari dapat mengakibatkan hal berikut. Yang pertama yaitu menyebabkan testis terasa nyeri. Yang kedua itu celana terlalu ketat juga dapat menyakiti testis. Perubahan yang terjadi yaitu perkembangan seksualitas, perkembangan sistem reproduksi, pertumbuhan otot, perkembangan tulang, menjaga kesehatan jantung, tingkah laku, pertumbuhan rambut dan kulit. Organ genitalia musculinae yang pertama itu partes interna dan partes externa. Materi selanjutnya yaitu panca indera. Jelaskan perubahan anatomi pada alat indera, mata dan telinga akibat olahraga. Yang pertama yaitu fungsi mata. Apa itu fungsi mata? Untuk melihat dan mendeteksi suatu hal yang ada di sekitar kita. Anatomi mata, yang pertama pelindung mata, alis mata, bulu mata dan kelopak mata, kelenjar air mata, otot penggerak bola mata. Yang kedua yaitu bola mata. Bagian bola mata itu terdiri dari kornea, iris, lensa mata, retina, dan saraf mata. Yang kedua yaitu telinga. Fungsi telinga
adalah untuk mendengarkan dan mendeteksi suara yang ada di sekitar kita, serta sebagai keseimbangan tubuh. Anatomi telinga terdiri dari bagian-bagian telinga, yaitu yang pertama telinga bagian luar, telinga bagian dalam, dan telinga bagian tengah. Sekianlah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diambil kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.